Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya di rumah? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Alhamdulillah, pekan ini kita bertemu lagi bersama Ibu Fitri pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pekan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, teman-teman sudah berdoa bersama-sama. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk pembelajaran pekan ini. Amin. Nah, teman-teman, pada pekan ini kita masuk pada tema 5, yaitu tentang wirausaha, subtema 1, tentang kerja keras berbuah kesuksesan. Nah, selanjutnya itu ada lagu terkait subtema kita pada pekan ini tentang kerja keras berbuah kesuksesan dengan nada OST Tamiya. Mari kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Ayo teman, ayo kita kerja keras dengan tidak mudah menyerah, istiqomah untuk meraih cita-cita, sebuah kesuksesan menanti. Di saat rasa malas datang dan melanda di diri, tetaplah semangat dan terus semangat. Ayo membantu orang tua, semangat, giat belajar, rendah hati, ramah dan suka menolong, hemat dan juga gemar menabung, bekerja bakti, mandiri saat mengerjakan tugas sekolah. Alhamdulillah, teman-teman sudah bernyanyi bersama-sama. Terima kasih. Nah, berikutnya itu ada TEV, di mana TEV ini kaitannya dengan penjelasan subtema pada pekan ini, teman-teman. Nah, izinkan Ustazah menginformasikan ya. Baik. Yang pertama itu ada dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagi manusia adalah malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak berubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka berubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada berlindung bagi mereka selain Dia. Nah, pada Quran surat Ar-Ra'd ini menjelaskan kaitannya dengan kerja keras, di mana ketika kita melakukan pekerjaan dengan kerja keras dan dengan ridho, maka Allah akan membalasnya dengan penuh kegembiraan ataupun dengan penuh kepuasannya, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada pengertian tentang kerja keras. Nah, yang pertama, kerja merupakan kegiatan melakukan sesuatu, sedangkan kerja keras adalah perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas belajar atau pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Jadi maksud kerja keras adalah perilaku yang menunjukkan dengan kesungguh-sungguhan dalam menyelesaikan semua pekerjaan, itu baik dalam belajar, dalam bekerja, ataupun yang lainnya.
Nah, sikap kerja keras ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan nyata. Nah, caranya itu dengan menjalankan sesuatu dengan sungguh-sungguh, istiqomah dan tidak mudah menyerah. Nah, itulah penjelasan terkait dengan kerja keras. Nah, salah satu contoh kerja keras yang dilakukan Indonesia yaitu di negara ASEAN adalah di bidang ekonomi. Nah, pada pekan ini kita akan membahas terkait kerjasama negara ASEAN di bidang ekonomi. Nah, apa aja sih kerjasama negara ASEAN di bidang ekonomi itu? Oke, yang pertama kerjasamanya yaitu dibentuknya ASEAN Industrial Cooperation atau disingkat dengan AICO, yaitu di mana industri ini bekerja sama di bidang industri. Yang kedua ada kerjasama di sektor cadangan pangan. Yang ketiga ada ASEAN Free Trade Area atau singkatan dari AFTA, yaitu kerjasama melalui kawasan perdagangan bebas. Yang keempat ada ASEAN Economic Community atau disingkat dengan AEC, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN atau bisa juga disebut dengan MEA. Yang kelima ada kerjasama di bidang ekonomi pariwisata. Yang keenam ada dibentuknya Pusat Promosi ASEAN. Yang ketujuh ada yaitu dibentuknya Southeast Asian Games atau disingkat dengan SEA Games. Nah, setelah teman-teman mengetahui apa saja kerjasama ekonomi antar negara ASEAN, yuk kita cari tahu satu persatu tentang pengertiannya. Yaitu yang pertama ada ASEAN Industrial Cooperation atau disingkat dengan AISCO. Kerjasama ini dibangun melalui proyek industri, yaitu meliputi beberapa sentra industri. Yaitu yang pertama ada sentra industri pupuk. Nah, sentra industri pupuk ini dibangunnya pabrik pupuk yang ada di Aceh, negara Indonesia dengan nama ASEAN Aceh Fertilizer Project. Yang kedua, dibangunnya pabrik pupuk di negara Malaysia dengan nama ASEAN Urea Project. Yang kedua itu ada sentra industri tembaga. Nah, sentra industri tembaga ini dibangunnya pabrik tembaga yang ada di negara Filipina dengan nama ASEAN Copper Project. Nah, yang ketiga itu ada sentra industri produk vaksin, di mana dibangunnya pabrik vaksin di negara Singapura dengan nama ASEAN Vaccine Project. Yang keempat yaitu ada sentra industri abu soda, di mana dibangunnya produsen abu soda di negara Thailand dengan nama Rockstar Soda Ash Project. Inilah terkait tentang kerjasama ASEAN Industrial Cooperation. Nah, yang kedua itu ada kerjasama di bidang cadangan pangan atau di sektor cadangan pangan. Yang pertama itu Thailand dan Vietnam merupakan penghasil beras di negara ASEAN. Yang kedua, Thailand dan Vietnam sebagai penyediaan cadangan pangan bagi negara-negara ASEAN. Yang ketiga, selain itu, negara-negara yang lain pun termasuk Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura berperan juga sebagai penyedia cadangan pangan, tetapi dalam keadaan darurat. Yang ketiga, ada ASEAN Free Trade Area atau disingkat dengan AFTA. Yaitu yang pertama, AFTA merupakan sebuah kerjasama yang memberikan fasilitas khusus untuk produsen di sektor produksi lokal. Yang kedua, kerjasama ini untuk menghilangkan kendala perdagangan di antara sesama anggota negara-negara ASEAN. Yang ketiga, sehingga
mampu meningkatkan daya saing produksi-produksi lokal di masing-masing negara di pasar ASEAN. Jadi maksudnya terkait tentang AFTA ini, yaitu AFTA ini dibangun untuk kerjasama yang dapat memberikan fasilitas khusus di sektor produksi lokal. Nah, dengan adanya kerjasama ini untuk menghilangkan kendala-kendala perdagangan yang ada di negara-negara ASEAN, sehingga produksi-produksi lokal itu di masing-masing negara dapat meningkatkan daya saingnya di pasar ASEAN. Begitu teman-teman. Nah, yang keempat itu ada ASEAN Economy Community atau dapat disingkat dengan AICE. Nah, dalam bahasa Indonesianya itu sering disebut dengan MEA. Nah, MEA adalah pasar yang didirikan oleh ASEAN. Pasar ini terjadi pertukaran barang-barang, modal, dan tenaga kerja di antara negara ASEAN. Nah, tujuan dibentuknya MEA adalah untuk meningkatkan keseimbangan dan daya saing ekonomi yang ada di kawasan Asia Tenggara, serta mempersiapkan untuk menghadapi segala hambatan-hambatan di bidang ekonomi antar negara dan anggota ASEAN. Jadi tujuannya itu yang pertama untuk meningkatkan keseimbangan daya saing pemasarannya di kawasan Asia. Yang kedua itu dapat menghadapi segala hambatan terkait tentang ekonomi yang ada di negara-negara ASEAN tersebut. Yang kelima itu ada kerjasama di bidang ekonomi pariwisata. Nah, kerjasama ini sudah dimulai pada tahun 2016 dan sudah direncanakan pula tahun 2025 mendatang. Yang kedua, pariwisata ini menjadi pemasok ekonomi yang terbesar bagi bangsa Indonesia atau bagi Indonesia maupun beberapa negara ASEAN lainnya. Yang ketiga, kerjasama di sektor ini bertujuan untuk memajukan budaya dari masing-masing setiap negara. Nah, yang keenam itu ada dibentuknya Pusat Promosi ASEAN. Nah, Pusat Promosi ASEAN ini dibukanya di negara Jepang. Kegiatannya itu yang pertama mempromosikan beberapa usaha-usaha seperti perdagangan, pariwisata, dan investasi atau penanaman modal. Yang kedua, membantu meningkatkan kegiatan pengiriman barang dari negara-negara ASEAN ke Jepang. Yang ketiga, menumbuhkan daya tarik penanam modal ke negara-negara ASEAN. Dan yang terakhir yaitu ada Southeast Asia Games atau disingkat dengan SEA Games. Nah, SEA Games ini pada tahun 2011 dan 2018 Indonesia pernah menjadi tuan rumah, yaitu sebagai Asian Games. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi meningkat karena pembangunan sarana dan prasarana yang menggunakan tenaga kerja besar-besaran. Yang ketiga, perekonomiannya pun meningkat dengan dibangunnya hotel baru, terserapnya juga tenaga buruh dan meningkatkannya sentra kerajinan rakyat. Jadi maksud SEA Games ini pada tahun 2011 sampai 2018 itu Indonesia pernah menjadi tuan rumah dalam Asian Games. Nah, dengan adanya Asian Games ini dapat menumbuhkan ekonomi Indonesia itu meningkat dengan adanya pembangunan sarana dan prasarana dengan menggunakan tenaga kerja yang besar-besaran, serta perekonomiannya pun meningkat dengan dibangunnya hotel baru dan kerajinan-kerajinan yang ada di Indonesia. Nah, setelah mengetahui pengertian dari kerjasama negara ASEAN di bidang ekonomi tersebut, selanjutnya itu ada peran posisi Indonesia dalam ekonomi ASEAN. Apa aja sih peran posisi Indonesia dalam ekonomi ASEAN? Yang pertama, yaitu sebagai pelopor dan pendiri AFTA. Yang kedua, tempat bertugas Komite Pangan
pertanian, dan kehutanan ASEAN. Yang ketiga, yaitu sebagai tuan rumah SEA Games. Yang keempat, penyelenggara pertemuan tingkat menteri di bidang ekonomi. Nah, yang kelima, pelaku kegiatan impor dan ekspor serta perdagangan antar kedua belah pihak. Inilah peran posisi Indonesia dalam ekonomi ASEAN. Nah, setelah teman-teman mengetahui informasi materi di atas, maka dapat disimpulkan. Yang pertama, kerjasama negara ASEAN di bidang ekonomi dapat meningkatkan perekonomian negara Indonesia. Yang kedua, kerjasama negara ASEAN ini dilakukan untuk mempererat kebersamaan dalam pembangunan sarana dan prasarana setiap negara. Yang ketiga, dengan adanya kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, maka kita akan mengetahui perkembangan pertumbuhan ekonomi setiap negaranya. Inilah kesimpulan materi pada pekan ini terkait tentang kerjasama negara ASEAN di bidang ekonomi. Selanjutnya itu adalah proyek. Nah, proyek pada pekan ini yaitu mengidentifikasi pengembangan potensi ekonomi dengan menjawab pertanyaan melalui teks bacaan yang sudah dikirim melalui Google Classroom. Jadi maksudnya silakan teman-teman membaca teks yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom dan teman-teman pahami teks tersebut. Setelah teman-teman memahami teks tersebut, maka teman-teman harus mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu berikan di Google Classroom ya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak informasi terkait materi pada pekan ini. Semoga Allah memberikan kemanfaatan dalam pembelajaran pekan ini. Amin. Nah, baik teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran pada pekan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.